Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat dan baik sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Nah, pada Al-Quran Hadis kali ini kita akan belajar hukum bacaan ro. Nah, perhatikan pada gambar yang ada di PPT laptop Ibu. Nah, di sini kita akan melihat beberapa anak yang sedang membaca Al-Quran. Nah, dari membaca Al-Quran ini tentunya kita pasti ada yang namanya mengenal dari membaca dari makhraj, serta harus berpedoman dengan tajwid. Nah, selanjutnya di dalam tajwid itu pastinya ada beberapa aturan-aturan ataupun beberapa cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Nah, dalam hukum bacaan ro ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ro dibaca tafhim. Nah, yang kedua, ro dibaca tarqiq. Dan yang ketiga, ro jawazul wajhain. Nah, jawazul wajhain ini apa, Bu? Nah, jawazul wajhain ini bisa dibaca tafhim dan juga bisa dibaca tarqiq. Selanjutnya, ro dibaca tafhim. Bu, ro dibaca tafhim itu apa, Bu? Nah, pada ro dibaca tafhim ini ada beberapa contohnya. Kenapa kok bisa ro dibaca tafhim? Nah, hukum baca ro atau tafhim ini yaitu ro yang dibaca tebal. Apa, Bu? Kok bisa ro dibaca tebal itu? Nah, yang pertama, ro yang berharokat dummah atau dummah tanwin. Pada contohnya bisa kita lihat sama-sama. Ada rozaqo, tabaroka, wamrotuh, robbana atina, khobiron. Nah, rozaqo, ro yang dibaca ro fathah atau ro yang berharokat dummah atau dummah tanwin ini namanya ro tafhim. Nah, yang selanjutnya hukum membaca ro tafhim ini ada ro sukun karena wakof yang huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun dummah. Apa, Bu, maksudnya kok ro karena wakof, ro sukun karena wakof? Nah, seperti contohnya narun. Nah, narun, ro yang berharokat dummah tanwin tadi, nah itu namanya ro dibaca tafhim. Nah, kalau ro sukun karena wakof, kafaru bih. Nah, ada huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun dummah dan dibaca wakof. Selanjutnya yaitu ro dibaca tafhim, ro sukun karena wakof yang didahului mad fathah atau mad dummah. Contohnya wa arusala, yurja'una, wanhara, wal abtar, alhaakumut takatsur. Nah, di sini itu ro-nya mati, ro sukun yang dibaca wakof karena huruf sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah ataupun dummah seperti alhaakumut takatsur. Sa sebelum ro-nya itu berharokat dummah, maka apa, anak-anak? Dibaca ro tafhim, yaitu ro yang dibaca dengan tebal.
Selanjutnya, ro dibaca tafhim, yaitu ro sukun karena wakof, sebelumnya huruf sukun, dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah ataupun dummah. Contohnya, wal fajr, walayalin asr, wala yuridu bikumul usr. Nah, di sini yaitu ro-nya sebelum ro dibaca wakof ini, sebelumnya tuh ada huruf mati berharokat sukun, dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Maka ro mati tadi, ro wakof, itu dinamakan ro tafhim. Nah, selanjutnya yaitu ada ro sukun karena wakof yang didahului dengan huruf isti'la ya sukun. Contohnya, ainal qitr, milsir. Nah, bibirnya ini tidak boleh meringis, harus mencucu. Ainal qitr, mim misr. Nah, selanjutnya yaitu ro sukun yang sebelumnya kasroh dan setelah huruf isti'la hidup. Contohnya, firqotun, mirsodun, mirsodun. Nah, ro-nya ini ro sukun, dan sebelumnya itu ada kasroh yang tadi Ibu contohkan mirsodun, mimnya berharokat kasroh dan ro-nya berharokat sukun. Nah, yang terakhir ada ro sukun yang didahului hamzah wasol, walaupun harokatnya kasroh. Nanti tetap dihukumi dengan bacaan ro tafhim. Contohnya, kita lihat bersama-sama. Irji' ilaihim rabbirhamhuma amir tabu. Nah, contohnya yang pertama, irji' ilaihim, ro-nya ini berharokat sukun, tapi di sebelumnya itu ada hamzah wasol yang berharokat kasroh, tapi tetap dihukumi dengan ro dibaca tafhim. Nah, dalam modul kalian yang sudah kalian pegang itu ada beberapa evaluasi atau latihan-latihan. Nanti bisa dikerjakan ya pada surah Al-Asr. Ibu lanjutkan pada materi hukum ro yang dibaca tarqiq. Yang tadi kan ro tafhim, sekarang ro tarqiq. Apa Bu ro tarqiq itu? Yaitu ro tarqiq yang dibaca tipis. Nah, apabila yang pertama, ro yang berharokat kasroh, baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata, atau pada kata kerja dan pada kata benda. Bagaimana itu Bu ro-nya? Nah, ro tarqiq ini berharokat kasroh. Jadi setiap ro yang berharokat kasroh dihukumi ro tarqiq. Contohnya, rihlatun, al-qari'atun, min syarri matla'il fajr. Nah, rihlatun. Nah, ro-nya ini kan berharokat kasroh. Jadi dihukumi ro yang dibaca tarqiq. Yang kedua ada ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contohnya, ghairi. Nah, sebelumnya kan ada ya yang berharokat sukun. Maka ro yang ini dibaca ro tarqiq. Terus ada contohnya lagi, toiron. Nah, sebelumnya kan ada ya berharokat sukun. Jadi ro-nya ini dibaca ro tarqiq karena sebelum ro itu ada ya sukun. Yang ketiga ada
ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan yang sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Contohnya, miryatin, fir'auna, wastaghfirhu. Nah, nanti tidak boleh mencucu membacanya, harus meringis. Miryatin, fir'auna, andirhum. Nah, itu namanya ro yang dibaca tarqiq. Kalau tafhim tadi, ro yang dibaca tebal. Kalau ro yang dibaca tarqiq, yaitu ro yang dibaca tipis. Selanjutnya, tadi kan ada 3 hukum bacaan ro. Yang pertama, ro yang dibaca tafhim. Yang kedua, ro yang dibaca tarqiq. Dan yang ketiga ada jawazul wajhain. Bu, apa Bu jawazul wajhain tadi, Bu? Nah, di sini jawazul wajhain itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Nah, dalam Al-Quran ada 7. Jadi tidak semuanya itu bisa dibaca tebal tipis, tapi hanya ada 7. Nah, pada 7 tadi itu ada huruf isti'la yang digunakan dalam jawazul wajhain tadi. Nah, jawazul wajhain tadi kan pakai huruf isti'la. Isti'la itu apa, Bu? Hurufnya apa saja? Nah, di sini ada kha, ada ghain, ada shad, ada dod, ada to, ada zo, dan ada qaf. Contohnya, kullu firqin. Nah, di sini kan ada ro yang ro sukun, firqin. Di sini kan ada ro sukun, dan setelah ro sukunnya itu ada huruf isti'la, yaitu huruf qaf. Kullu firqin. Nah, bacanya itu tidak mencucu, tapi sedikit meringis. Kullu firqin. Contohnya lagi ada ainal qitar. Nah, sebelum ro-nya itu kan ada huruf isti'la, yaitu huruf to. Huruf to di sini yaitu to berharokat sukun, dan setelah to berharokat sukun ada ro yang berharokat kasroh. Jadi ro-nya itu dibaca tipis. Qitar. Setelah mencucu qitar, nanti meringis membacanya. Nah, selanjutnya ada contoh misro. Terus ada wanuduri, ringis. Terus ada faasri, pakai sin. Terus ada an asri, ida yasri, bacanya meringis. Jadi ada yang dibaca tebal dan ada dibaca tipis. Nah, ini ada latihan dari hukum bacaan ro tadi yang Ibu sudah jelaskan. Yang pertama ada tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka, ro yang berharokat fathah atau dhammah itu dihukumi hukum bacaan ro tafhim. Jadi ro-nya dibaca ro tafhim karena berharokat fathah. Yang kedua, wa arsala alaihim thayran ababil. Nah, di sini ro-nya ada 2. Ro yang pertama berharokat sukun, dan ro yang kedua berharokat fathah tanwin. Yang pertama ini dibaca apa, Bu? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan ro sukun dan sebelumnya ada huruf hidup yang berharokat fathah, maka namanya ro tafhim. Nah, yang kedua tadi ada ro
fathah tanwin namanya juga ro tafhim karena berharokat fathah tanwin. Yang ketiga ada alhaakumut takatsur. Nah, di sini kan dibaca waqaf. Dan sebelum huruf ro-nya tadi dibaca waqaf, ada huruf yang berharokat dhammah. Nah, tadi kan ada penjelasan kalau ro yang berharokat fathah ataupun dhammah, makanya ro tadi dinamai ro tafhim. Jadi bacanya tebal. Jadi alhaakumut takatsur, mencucu. Yang keempat ada fal muwirati subha. Nah, ro-nya ini kan berharokat fathah. Oh, iya, tapi sebelumnya ada ya yang berharokat sukun. Makanya dibaca ro tarqiq karena sebelum huruf ro tadi ada huruf ya yang berharokat sukun. Nah, selanjutnya yang kelima. Fanfalaqa fakana kullu firqika kataudil alim. Firqi. Nah, di sini kan ada huruf istilah yaitu berupa qaf. Ro-nya ro sukun. Jadi apabila ada ro yang sebelumnya atau sesudahnya ada huruf istilah, maka namanya ro tarqiq. Sudah paham anak-anak? Nah, untuk bisa memperlancar, nanti bisa belajar di buku modul yang sudah ada latihan-latihannya. Kita sudah cukupkan materi pada pagi hari ini. Semoga kita bisa membedakan antara ro tafhim, ro tarqiq, dan jawazul wajhain. Nah, Ibu tutup pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab-kitab kita.